Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Bapak Ismail Satrianto Angga Praja. Terima kasih buat semua netizen, buat semua penonton channel YouTube Abu Atikah Ismail, dan mohon bantu subscribe, bantu like, bantu follow, bantu share, bantu komen. Semoga semua ilmunya yang terus berkelanjutan, terus continue bermanfaat setiap bagiannya ya. Dan silahkan bisa memberikan komentarnya, bisa konsultasi juga. Alhamdulillah saya bersama Pak Ismail di saat ini. Bagaimana Pak Ismail? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik Tetap saja. semangat ya, tetap Iya. menjalankan aktivitasnya seperti biasa dengan lebih semangat begitu ya. Dan kita akan mengambil tema menjadi pengusaha itu harus punya keberanian, dimana keberanian itu menjadi modal utama menjadi seorang pengusaha, apalagi di era digital seperti saat ini. Oke, silakan Pak Ismail, memulainya dari mana nih pembicaraan kita di sore ini nih? Nanti bisa diingatkan dalam buku Oke. itu karena cukup banyak ini. Ya, model-model keberanian cukup banyak atau tipe-tipe Iya, iya. keberaniannya itu ya. Yang pertama itu adalah Di sini dahulukan keberanian daripada pertimbangan. dahulukan keberanian daripada pertimbangan. Dalam kehidupan itu kalau kita lihat ya, kalau ini grafik begini ya. Oke. Di sini ada banyak pertimbangan, di sini banyak keberanian. Keberanian, jadi keberaniannya yang landscape, Ya. yang pertimbangannya portrait ya, atau yang Pertimbangannya, lurus ya. ke atas ya. Jadi begini, yang pertama adalah orang yang kalah dan kalah. Oke. Ya, tipe orang yang kalah dan kalah adalah orang yang kurang pertimbangannya, juga kurang keberaniannya. Sudah kurang keberanian, kurang pertimbangan, ya sudahlah, itu kalah dan kalah. Berarti kurang ilmu atau tambah, atau memang dua-duanya? Itu orang itu pemalas itu. Oh Ya, iya. orang pemalas itu. Lalu ada orang yang banyak pertimbangan Oke. tapi kurang keberanian. Orang yang banyak pertimbangan itu adalah orang yang dia terlampau banyak belajar di sekolah, Oh iya. terlampau banyak membaca buku, terlampau banyak dia itu mencari ilmu, terlampau banyak dia teori begitu. Jadi efeknya bukan bagus juga ya ternyata. Efeknya efeknya dia bisa melihat apa yang terjadi pada masa yang akan datang, bahwa dunia ini apabila dia melakukan sebuah perbuatan dihitung-hitung rugi dan rugi gitu. Ya, maka itu karena banyak pertimbangan, biasanya bagian akuntansi ini, yang orang yang belajar di akuntansi ya, Banyak pertimbangan itu otak kiri, otak kanan yang jalannya itu. otak kiri. Oh, otak kiri yang banyak pertimbangan. Tuh kan Juli begitu, jangan banyak pertimbangan. Jadi orang itu, orang-orang yang banyak belajar di sekolah, jadi juara pertama di sekolah begitu. Rata-rata dia itu orang yang juara kelas itu keberaniannya kuat. Oh iya. Itu berdasarkan survei ya. Iya. Karena banyak pertimbangan. Kenapa dia bisa menjadi juara kelas gitu? Karena dia kurang berani, takut oleh gurunya, takut oleh orang tuanya, takut dibully oleh orang tuanya. Bentar, saya tanya, ini juara kelas dua-duanya, saya tanya benar takut atau memang nurut? Begitu benar, tidak merasakan apa? Iya, ini biasanya begitu. Biasanya orang begitu. tuanya menakut-nakuti. Oh ya, dari itu ya. Biasanya orang tuanya menekan. Biasanya guru-gurunya juga menakut-nakuti. Harus berprestasi intinya begitu ya. Biasanya gurunya juga menekan. Sehingga kenapa dia itu menjadi juara ke-1? Karena banyak pertimbangan. Terpaksa dia belajar dan belajar, tetapi keberaniannya kurang, prakteknya kurang. Oke.
Ya, maka itu banyak orang yang jadi sarjana, banyak orang yang jadi pasca sarjana S2, S3, tetapi ekonominya tidak berkembang. Disebabkan karena ilmunya memang banyak, tetapi dia hanya bisa jadi dosen, dia bisa jadi guru gitu. Tetapi kehidupan mengembangkan ekonominya tidak terlalu baik. Oke. Kenapa? Karena banyak pertimbangan. Ya. Dan orang tua seringkali kalau bertengkar antara adik dan kakak selalu mengatakan sebaiknya mengalah untuk menang. Itu tertanam ya, betul. Tertanam. Hampir semua orang Sunda punya prinsip, atau orang Indonesia lah banyak yang punya prinsip mengalah untuk menang. Sehingga karena dia ini menganggap bahwa kalau dia mengalah pasti suatu saat menjadi pemenang yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya ini adalah pandangan yang keliru. Ya. Jadi kalau seseorang mau jadi jago silat, dia banyak pertimbangan, takut kena pukul, takut dia capek, takut dia sakit, otomatis dia tidak berani. Ya. Maka orang yang kedua adalah banyak keberanian. Yang penting berani dulu lah, begitu. Maka karena keberaniannya tinggi, kurang pertimbangan. Akibatnya apa? Dia berangkat datang ke rumah Pak Ismail dengan tekad berapi-api, mau berpendidikan, berani dia itu. Begitu datang ke rumah Pak Ismail, dia merasa jadi orang kalah. Gitu. Pertama dia keberanian, hore, saya jadi mahasiswa. Begitu. Tetapi setelah mahasiswa, ternyata dia menjadi orang yang kalah. Gitu ya. Kenapa kalah? Karena ternyata kesulitannya tidak bisa dihadapi. Ternyata yang menjadi masalah adalah masalah keuangan. Ya, lalu masalah tidak punya laptop. Lalu banyak tugas tidak bisa dikerjakan dan sebagainya. Pusing, dia merasakan. Jadi keberanian yang jadi orang yang kalah. Ya. Kalau kita mau milih, dahulukan keberanian atau dahulukan banyak pertimbangan. Maka kalau kita memilih mendahulukan banyak Keberanian. pertimbangan, Pertimbangan. maka dia akan kalah dan kalah. Oh iya. Dia tidak akan pernah menginjak jadi mahasiswa. Dia banyak memprovokasi orang lain itu kepada ketidakmampuan, begitu. Jangan kuliah, lebih baik kerja dan sebagainya. Karena kuliah itu resikonya gini, banyak wah segala rupa gitu. Sehingga banyak pertimbangan, akhirnya tidak jadi dia kuliah. Ya. Tetapi orang yang keberaniannya tinggi, kuliah dulu. Setelah kuliah, ternyata wajahnya menjadi tidak bahagia karena baru saja sudah jadi mahasiswa, sudah harus menyiapkan 3 juta, harus menyiapkan 400.000. Dari mana ini? Sedangkan saya orang yang tidak mampu. Memang dia menjadi doan, dia orang menjadi kalah. Ya. Seperti orang yang belajar silat, keberaniannya lebih dulu. Wah, berani, begitu ya. Tahu-tahu ditonjok, jeleger. Jatuh. Ya, tinggal sekarang ini kalau orang banyak berani tetapi dia punya mimpi yang tinggi, punya keyakinan yang tinggi, maka dia akan memaksa. Meskipun jatuh bangun, dia punya prinsipnya. Tidak ada kata menyerah. Meskipun sudah babak belur, meskipun saya sudah banyak dipukuli, meskipun saya
sudah banyak saya ini dijatuhkan orang. Saya tak akan pernah menyerah. Saya akan terus maju pantang mundur meskipun babak belur. Tapi akhirnya dia banyak pengalaman. Akhirnya dia banyak ilmu dari kekalahan demi kekalahan itu. Ya, yang jelas mental kuat, mental berani dan bertahan bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kesulitan. Di dalam kepayahan itu ada kelapangan. Di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Apabila kau mengerjakan satu pekerjaan, hendaklah kau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah selesai, baru kau beranjak kepada pekerjaan yang lain. Itu dalam agama itu. Karena dia memahami tentang ruhnya agama Islam, bahwa umat Islam itu tidak pernah menyerah. Di dalam kesulitan dia akan terus maju pantang mundur selama itu adalah merupakan kebenaran, selama itu adalah kebaikan. Dia yakin akhirnya dia akan banyak ilmu karena Allah yang akan menolongnya, begitu. Maka akhirnya dia menjadi menang dan menang, menjadi. Jadi yang berani dulu lebih dahulu kurang pertimbangan, kemenangan itu akan didapat lebih dahulu, tetapi setelah itu dia akan jatuh. Tetapi kalau kita memilih keberanian meskipun kita ini banyak jatuh, akhirnya banyak pengalaman dan akan masuk menjadi menang dan menang. Yaitu di mana keberanian dan pertimbangan seimbang untuk maju terus ke depan. Hebat sekali. Keberanian adalah modal utama menjadi seorang pengusaha untuk bisa berpendapatan terus-menerus. Dan Pak Ismail ini berapa tipe atau pola berani nih? Jadi ternyata berani itu ada definisinya tersendiri. Ini dari mana dulu nih berani yang memang dulu harus sesuaikan? Iya. Ya. Jadi begini. Kesuksesan itu adalah dari kesempurnaan hanya 1%. Iya. Sedangkan kegagalan ini 99%. Oh iya. Jadi 99% kemungkinan gagal, 1% peluang sukses. Maka itu kita konsentrasikan saja. Kalau kita gagal. Jangan sekali-kali kita ini beralih kepada profesi yang lain. Jangan kita sekali-kali tidak fokus kepada sesuatu lalu pindah lagi, dagang lagi yang lain. Pokoknya kalau kita sudah menetapkan satu profesi, satu usaha, satu keberhasilan, kalau orang lain ada yang sukses, ada orang lain yang berhasil, kenapa saya tidak? Maka satu saja, itu adalah meskipun beberapa kali gagal, tetapi kita harus yakin ada satu kesuksesan di dalamnya. Maka mudah-mudahan satu kesuksesan itulah yang akan kita raih. Nah, itu namanya berani ya. Gitu. Jadi termasuk the power of focus gitu. The power is the focus. Sekarang bagaimana ya cara kita ini supaya mulai kita menjadi orang sukses, orang berhasil, orang yang luar biasa. Hendaklah kita ini banyak melamun. Oh, boleh ya. Memang harus melamun, harus berkhayal. Berawal dari ngalamun. Ya, mulailah dari lamunan, mulailah dari hayalan. Lamunkanlah sesuatu yang indah-indah, hayalkanlah sesuatu yang indah-indah. Jangan dengerin dulu. Jangan menghayal sesuatu yang buruk-buruk, jangan menghayal sesuatu yang kurang baik. Itu adalah tidak baik. Jadi mulailah kita dari menghayal kesuksesan. Nah, jadi yang kedua tadi adalah berani apa tadi itu?
Dahulukan keberanian daripada pertimbangan. Yang kedua itu adalah kita harus berani menghayal, berani bermimpi, ya gitu. Berani bermimpi itu tidak jelek gitu, bagus itu berani. Daripada kita menghayal yang serem-serem, menghayal kegagalan, memikirkan yang sulit-sulit, yang susah-susah. Lebih baik kita ini menghayalkan sesuatu yang baik-baik saja, menghayalkan sesuatu yang indah-indah saja. Kalau melihat orang lain sukses, pakai mobil bagus, kita menghayal, aduh, kita ini kapan kita akan memakai mobil Pajero yang seperti itu. Keren. Kalau kita lihat rumah orang lain mewah dan bagus, suatu saat nanti kita akan memiliki rumah itu. Ya, kalau perlu dipotret di depan rumah itu. Sampai hai gitu, ini rumahku gitu. Ya, tulis rumahku pada tahun sekian. Oh, gitu. Kita ini ada mobil bagus, dipotret di depan mobil. Woi, ini mobilku. Tulis di sana mobil pada tahun sekian. Jadi belajarlah bermimpi, belajarlah menghayal yang baik-baik saja. Karena bermimpi, menghayal itu gratis. Ya, daripada kita ini tidak gembira, daripada kita sedih, daripada kita susah, lebih baik kita menghayal saja. Ya, supaya apa? Supaya kita cepat kaya. Supaya di rumah sederhana, penuh cinta dan kerja keras. Ismail dan Yuliani, dua hati, satu tekad besar, menyusuri jalan kehidupan, berbagi kasih dan harapan. Ku cucilah umri tempat mereka berkarya, menyatu di tentang kemesraan, anak harapan di setiap langkah. Kepedulian yang tulus, tiada yang lebih indah, membantu mereka meraih cita, jadi sarjana hebat. Dengan kasih dan kerja keras, mereka buktikan cinta. Ismail dan Yuliani, teladan kita semua. Dalam setiap usaha, tersimpan cinta yang nyata. Ikuti laundry, mereka mengabdi tanpa henti. Hidup untuk rakyat, jadi inspirasi di hati. Yuliani istri yang luar biasa, penuh dedikasi. Ismail suami yang ulet, sabar dalam langkah ini. Perusahaan kecil yang penuh makna, menyentuh jiwa. Dengan harapan besar, mereka membuat dunia lebih cerah. Menyantuni pantang perkaan, harapan di setiap langkah. Kepedulian yang tulus, tiada yang lebih indah. Membantu mereka meraih cita, jadi sarjana hebat. Dengan kasih dan kerja keras, mereka buktikan cinta. Ismail dan Yuliani, teladan kita semua. Dalam setiap usaha, tersimpan cinta yang nyata. Di cuci laundry, mereka mengabdi tanpa henti. Hidup untuk rakyat, jadi inspirasi di hati. Mari kita belajar dari kisah yang nyata, bahwa hidup berarti ketika kita berbagi. Memajukan bangsa, bukan hanya dalam kata, tapi dalam tindakan nyata untuk kesejahteraan.
Ismail dan Yuliani teladang kita semua dalam setiap usaha, kesimpan cinta yang nyata. Di Cuci Laundry mereka mengabdi tanpa henti. Hidup untuk rakyat jadi inspirasi di hati. Rumah sederhana penuh kisah yang nyata. Cuci Laundry simbol kebersamaan. Ismail dan Yuliani, dua jiwa penuh cinta, mendewasakan bangsa untuk masa depan cerah. Mari kita perbanyak ya mimpi-mimpi dan hayalan-hayalan. Tetapi sebaiknya kalau kita ini bermimpi, kalau kita ini menghayal, sebaiknya mimpi dan hayalan itu ditulis di dalam kertas. Lalu bukan hanya tulisannya saja, lalu kita cari di YouTube gambarnya seperti apa. Wah, begitu. Lalu dicari di YouTube gambarnya seperti apa, lalu wajahnya seperti ini, pemiliknya ganti oleh wajah kita supaya kita agak keren di depan rumah itu, supaya kita agak keren di depan mobil itu. Jadi sebaiknya ditulis. Bukan hanya ditulis saja, tetapi mimpi-mimpi itu dipotret. Sekarang sudah zaman dipotret, jadi lebih mudah sekarang ini ya. Kelihatannya masa depan anak-anak muda ini lebih cepat akan menjadi orang-orang sukses ya, kalau memahami ilmu-ilmu ini ya. Jadi kalau kita ini datang dipotret gitu. Ini apa namanya? Oh, Ibrahim melihat wanita cantik, aduh ini wanita cantik, cerdas, cantik, saya suka terhadap itu. Potret saja. Tentu saja di kamarnya ada foto Yuli di kamarnya. Kayaknya begitu tentang Pak Ismail. Dipotret saja, sudah dipotret. Lalu inilah istri masa depanku tahun sekian. Iya, ditulisan juga sama. Tiga nama bakal. Padahal itu wanita siapa namanya juga kita tidak tahu ya. Tetapi mari kita ini bergembira ria dengan mimpi-mimpi kita ini. Mari kita bergembira dengan hayalan-hayalan kita ini. Jangan takut bermimpi, jangan takut menghayal, karena mimpi dan menghayal itu gratis. Ya, tetapi meskipun gratis, ini memberi efek adrenalin yang positif di dalam otak kita, sehingga otak kita menjadi lebih banyak pandangan optimis. Obat penyakit tidak miskin. Daripada kita tidak punya hayalan, daripada kita tidak punya mimpi. Akhirnya kalau kita tidak punya hayalan, tidak punya mimpi, akhirnya yang dilihat kemiskinan dalam kehidupan. Jadinya jadi pesimis, penyakit sinis. Jadi kalau kita mau jadi orang sukses, belajarlah kita bermimpi, belajarlah kita menghayal, lalu tulislah mimpi-mimpi itu dan hayalan-hayalan itu dengan foto-fotonya. Kenapa dengan foto-fotonya? Begini, kalau kita berbicara tentang pikiran saya ingin rumah yang bagus, itu sebetulnya sudah ada pikiran tuh dalam pikiran kita, rumah bagus itu seperti itu, tapi itu belum begitu kuat. Beda dengan saya ingin punya rumah bagus, rumah bagusnya dipotret, lalu diberi tahun atau tanggal bahwa ini akan menjadi milik saya pada tahun sekian, pada tanggal sekian. Ya, tempelkan di dinding-dinding. Jadi tempat tidur kita ini jangan sampai seperti kuburan, harus seperti ruang pameran tentang masa depan.
tempelkan tuh, bangsa rumah bagus, mobil bagus, segala rupa, lalu tulis tanggal tahun sekian akan ini dan sebagainya. Begitu kita bangun, sudah lihat rumah masa depan kita. Begitu bangun, sudah lihat istri kita yang sedang pakai toga. Begitu bangun, kita sudah lihat kendaraan kita yang bagus, ya. Begitu bangun, saya lihat saya sedang berpidato di depan banyak orang, padahal itu wajah orang lain diganti oleh wajah kita. Tetapi mimpi-mimpi itu akan masuk ke dalam otak kita dan akan membimbing kita kepada masa depan. Apakah mimpi-mimpi itu akan tercapai? Insya Allah, ya akan tercapai. Lalu bertanya, kenapa Pak Ismail berbicara begitu? Karena saya merasakannya. Pengalaman. Saya mengalaminya. Semua mimpi-mimpi yang saya catat pada waktu saya muda, semuanya terwujud. Semuanya terimplementasikan. Kan luar biasa. Ya. Lalu Pak Ismail ingin mimpi apa? Saya ingin bermimpi tak kala saya sedang berjihad, tak kala saya sedang bersemangat memberikan kebaikan kepada banyak orang, saya mati. Insya Allah. Lalu mimpi-mimpi itu harus semuanya tertulis, tercatat dalam buku album kita. Dan di dalam buku album kita ini ditempel gambar-gambar yang mencerminkan mimpi-mimpi kita ini. Dan sekarang sudah mudah lah. Kita buka di YouTube segala rupa sudah mudah. Jadi begitu. Jadi mari kita belajar bermimpi, belajar menghayal tentang masa depan. Semua yang dihayalkan itu oleh Flash Gordon pada tahun 1942 ternyata sekarang hampir semuanya terwujud. Ada. Padahal 1942 itu ya tidak terbayang seperti itu. Tapi subhanallah, apa komik Flash Gordon ini adalah bermimpi menghayal tentang masa depan, dan semua itu ternyata ada pada zaman sekarang. Termasuk juga film Star Wars, film apa namanya, terus ada lagi ada apa tuh yang ini roket itu, yang film apa tuh ya, yang kapal yang melayang-layang itu ya, apa ya, lupa lagi saya itu. Seperti Star Wars. Seperti Star Wars, tapi ini melakukan perjalanan sebuah komunitas yang berada di kapal besar begitu. Ya, yang ada ini Spock gitu ya. yang ininya telinganya itu. Tapi itu semuanya itu terwujud, ada di dalam dunia nyata pada hari ini. Nah, begitu. Maka itu kalau mau jadi pengusaha sukses, berbanyak bermimpi, berbanyak menghayal, dan mulailah kita ini dengan mimpi-mimpi dan hayalan kita ini, kita akan mulai terbangun kepada masa depan itu. Kita akan mulai kinerja kita juga akan luar biasa. Nah, begitu. Di tengah sawah dan hutan hijau, ada kisah yang menginspirasi. Seorang pahlawan desa kita, Ismail Satrianto Sulaiman. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan menghantui siang malam, namun ia berdiri tegap, membawa harapan bersama impian. Terus maju tak kenal lelah, dia pahlawan sejati nyata, mengubah mimpi menjadi mungkin. Itulah kisahnya kita saksikan. Ia motivator sejati, setiap kata menggugah jiwa, melangkah pasti dengan mimpi, mengubah takdir meraih surya. Sekolah pun ia bangun,
depan cerah menyambut berkat usaha dan tekad kuat. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan menghantui siang malam, namun ia berdiri tegak, membawa harapan bersama impian. Terus maju, tak kenal lelah, dia pahlawan sejati nyata, mengubah mimpi menjadi mungkin. Itulah kisahnya kita saksikan. Dia motivator sejati, setiap kata menggugah jiwa, mengubah mimpi menjadi mungkin. Itulah kisahnya kita saksikan. Dia motivator sejati, setiap kata menggugah jiwa, melangkah pasti dengan mimpi, mengubah takdir meraih surya. Sekolah pun ia bangun, anak-anak desa pun terpacu, masa depan cerah menyambut berkat usaha dan tekad kuat. Dari desa yang dulu redup. Oke, jadi berani bermimpi dan ubahlah mimpi itu menjadi visi, diimplementasikan, dan dengan apa ya, dengan ada peraga gitu ya, seperti foto-foto atau gambar-gambar untuk menggiring alam bawah sadar kita mencapai ke sana, seperti itu ya, yang saya tangkap. Oke. Kalau merubah mimpi jadi visi, itu adalah ada caranya sendiri. Oh, beda, ada lagi ya. Berbeda dengan yang tadi. Berbeda gitu ya. Oke. Artinya ditulis mimpi-mimpi itu semua ada ini sampai mungkin ada 60 gitu ya. Oh, ada gitu. 40 mimpi-mimpi itu. Oke. Lalu setelah mimpi-mimpi itu semua ditulis, mulai dianalisa. Cara menganalisa itu adalah bagaimana? Mana mimpi yang paling menguntungkan dan mimpi yang paling dekat mendekati wujud yang akan tercapai lebih cepat begitu ya. Maka dibandingkan 1 dengan 2 mimpi ini lebih baik mana? 1 dengan 3 lebih baik mana? 1 dengan 4 lebih baik mana? 1 dengan 5 lebih baik mana? 1 dengan 6 dan seterusnya. Lalu mulai setelah selesai semua dibandingkan, mulailah dari 2 dan 3, 2 dan 4, 2 dan 5, 2 dan 6, lalu ke nomor 3 dan sebagainya. Nah, setelah mimpi-mimpi itu dianalisis, maka nanti akan muncul prioritas mimpi. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup ambil 5 saja. Meskipun semuanya sudah ditulis, tapi sudah tertempel ini. Tapi cukup saja 1 dengan 5 saja. Maka yang nomor 1 dijadikan visi. Yang 4 jadikan penunjang visi. Nah, begitu. Ya, tapi ini perlu praktek ini. Perlu praktek ini. Dan kemarin mencoba saya juga untuk membuat skala prioritas gitu ya, tentang mimpi itu memang perlu konsentrasi di sana begitu ya, perlu latihan sepertinya untuk terbiasa menomorsatukan paling krusial atau paling penting. Manusia itu seperti komputer. Ya, kalau komputer itu sudah ada ininya, sudah ada programnya, seperti gini, program Word, maka semua program Word bisa masuk. Program PowerPoint, maka semua program PowerPoint bisa masuk. Jadi tidak bisa kita Word dimasukkan ke PowerPoint. Kalau Word dimasukkan ke PowerPoint ya jadi PowerPoint. Begitu juga kalau PowerPoint dimasukkan ke Word jadi Word. Nah,
Tetapi tidak bisa kita kalau kita tidak memiliki program dalam pikiran kita memasukkan itu. Maka itu saya permulaan belajar mengenai mental model gitu ya. Untuk meraih mimpi itu. Saya mulai berkata seperti begini. Berpikirlah yang baik-baik saja, berpikirlah yang baik-baik saja, berpikirlah yang baik-baik saja, berpikirlah yang baik-baik saja. Itu ditulis dalam kartu nama begitu ya, kartu nama kecil. Lalu setelah kartu nama kecil itu ditulis, lalu tulisannya ada, lalu saya kalau lagi tidak ada pekerjaan saya membaca itu, berpikir yang baik, berpikir yang baik, berpikir yang baik, berulang-ulang. Jadi iya, berulang-ulang begitu. Maka begitu berulang-ulang sudah sebulan, tak kala ada orang yang ngomong tidak baik, kita tahu bahwa omongan itu tidak baik. Tak kala kita melihat sesuatu itu tidak baik, kita tahu bahwa itu tidak baik. Jadi kita peka ya terhadap sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena programnya sudah kuat di dalam pikiran kita. Kita harus berpikir yang baik-baik saja. Baik. Lalu hubungannya dengan mimpi, dengan keberanian bermimpi ini, lalu jadikan mimpi itu menjadi visi. Itu kan sama saja kita memilah-milah, satu dengan dua, satu dengan tiga, satu dengan empat, satu dengan lima, lalu dua dengan tiga, dua dengan empat, terus kita ya diinikan. Kita melatih pikiran kita memiliki program membanding-bandingkan. Sehingga hidup kita menjadi lebih efektif. Tak kala memandang sesuatu, melihat sesuatu, maka program kita hanya satu, menuju yang lebih baik, pilihan yang lebih baik. Maka tatkala kita ini mendapat masalah, utang cangka bayar, budak curi, kudu dipenuhi, diimah sangu, ya. Wah, macam-macam banyak masalah mengenai rezeki ya kita ini. Karena kita terlatih efektif cara berpikir kita menjadi tidak kemana-mana. Pikiran kita menjadi terfokus kepada satu tujuan. Kenapa? Karena pikiran kita sudah terlatih membanding-bandingkan itu. Tetapi kalau kita harus memecahkan masalah dengan cepat, pun terdesak, berem. Tak kalah berem, ngomong saja. Tak kalah ngomong itu sudah otomatis akan keluar yang terbaik. Kenapa? Karena programnya sudah ada di dalam otak kita. Itulah yang namanya algoritma yang ditiru oleh AI itu, penciptanya itu. Jadi nanti akan dikumpulkan pemikiran-pemikiran yang baik dengan yang baik, pemikiran yang pono dengan yang pono, pemikiran mengenai dunia apa dengan dunia apa. Jadi itu si robot itu akan memisah-misah, ya. Itu namanya algoritma. Termasuk kita juga sama. Kalau kita gabung itu akan bergabung dengan kelompok-kelompok yang menginginkan kemajuan dan perubahan. Kenapa? Karena pikiran kita tidak bisa kita menerima orang-orang yang akan menjadi beban kehidupan kita, yang akan menjadi masalah bagi kita. Tidak bisa kita, ya. Kita akan fokus kepada satu pikiran gitu. Masih dengan tema keberanian modal utama pengusaha, apalagi di zaman yang saat ini manusia sudah sangat banyak, bermiliar-miliar begitu ya. Otomatis kalau tidak berani itu ya nanti akan menjadi pengusaha yang kalah atau menjadi orang yang kalah begitu ya Pak Ismail. Iya, karena begini, tatkala dia sedang belajar begitu untuk mencapai sebuah kebaikan, dia akan sangat mudah mengikuti orang lain yang mengajar. Ya, kenapa? Karena sebetulnya kurang kuat visinya. Ya, karena kurang kuat visinya, kurang kuat paradigma cara berpikirnya, maka itu dengan mudah ya orang akan terbawa. Padahal dia sedang ada ilmu yang luar biasa, tapi dia tidak butuh ilmunya itu untuk menjadi orang sukses, orang yang berhasil, orang yang hebat begitu. Ya, tentu saja bagi saya algoritmanya
Saya ingin memajukan mereka. Tak kala mereka kesana kemari tidak fokus, ya dipanggil untuk fokus. The power is the focus. Ya, ya. Karena kerugian itu akan terjadi jika orang tidak fokus bersama-sama. Nah, gitu. Jadi algoritma yang ada di otak Pak Ismail itu sudah secara otomatis bisa menganalisa. Iya, Gitu ya. menganalisa sehingga ya kita harus jadi berani orang menegur, berani orang memanggil, berani orang mendorong begitu. Kenapa? Karena algoritma saya sudah mengatakan di dalam pikiran kita ini berdasarkan ilmu yang saya, berdasarkan mimpi masa depan saya ini harus kita ini maju bersama-sama. Maju bersama-sama itu harus berjamaah, satu tujuan, satu napas, satu pikiran, satu gerakan. Oke, itu ya. Dan bantu subscribe, bantu follow, bantu like, bantu komen di channel YouTube Abu Ismail Akikah. Terus akan menyampaikan ilmu-ilmu tentang entrepreneur Ya, yang revolusioner, digital entrepreneur, technopreneur, pokoknya bisa ya begitu. nanti kita lanjutkan, masih ada ya itu. Ini baru ada 3 poin ya. Oke. Dahulukan keberanian daripada pertimbangan, Iya. berani bermimpi, ubahlah mimpi menjadi visi. Ya mungkin nanti besok ya. Bersambung ke yang berani-berani Ya, berikutnya. ya berani-berani itu ada berani mencoba, berani sukses, berani berbeda, Oke. berani merantau, berani menciptakan dan memanfaatkan kesempatan, berani menjadi pengusaha, berani berhadapan dengan tantangan, begitu ya. Begitu. Nanti kita coba ini berani menciptakan dan memanfaatkan kesempatan. Orang yang lemah menunggu kesempatan. Oh. Orang yang kuat menciptakan kesempatan. Orang yang cerdik atau bijaksana memanfaatkan kesempatan. Iya, 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 iya. Bagaimana ini ilustrasinya? Ya, agak panjang juga ini. Oke. Ya, ya, ini berhubungan dengan durasi begitu ya. Karena ini udah berapa menit di sana dilihat? 20. Oh, 20 masih ada tuh, Dok. Sekarang berani mencoba saja. Oke, ya, 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 ya. Ya, awali dengan berani mencoba. Ya, berani mencoba. Begini, tidak ada kesuksesan tanpa keberanian mencoba. Tapi berani mencoba itu harus fokus bahwa apa yang kita coba itu adalah sesuatu yang insya Allah akan diteruskan kepada yang hidup ini. Memang tidak boleh coba-coba. Karena coba-coba itu mengakibatkan banyak kegagalan. Coba itu menjadi tidak fokus pada satu tujuan. Jadi hidup ini tidak boleh coba-coba. Ya. Kalau kita ini mencoba untuk menuju sukses dalam bidang ini, sudah saja kita putuskan. Itulah yang akan kita coba dan itulah yang akan kita teruskan. Bukan coba-coba. Kebanyakan orang yang lemah, mentalnya lemah, pikirannya mencoba-coba. Mencoba kuliah, mencoba bekerja. Sudah itu. Ya, mencoba nikah, mencoba begitu. Tetapi setelah dia itu kecewa, karena dia coba-coba, ternyata tidak sesuai dengan yang dia pikirkan. Dia akhirnya berhenti dan mencari bidang yang lain. Ya, inilah kelemahan. Jadi orang mencoba itu minimal harus 6 tahun. 10.000 jam itu ya. 10.000 jam. Ya, harus 6 tahun. Pertama kita sebelum kita mencoba kita bertanya dulu, ya. Apa pertanyaannya? Kalau saya bisnis ini kira-kira ada yang kaya tidak? Ada yang hebat tidak? Ada yang sukses tidak? Lalu kalau jawabannya, oh ada ini. Ada yang sukses. Di YouTube juga banyak menceritakan kesuksesan dalam bidang ini.
Ada ini yang bidang seperti ini, banyak orang yang punya mobil, banyak orang yang punya rumah. Nah, sudah kita mencoba untuk memulai. Ya, kenapa? Karena sudah jelas bahwa bisnis seperti ini ada yang sudah sukses, ada yang sudah berhasil. Jadi jangan kita ini belum melihat orang lain, keberhasilan orang lain. Kita ini bangga dengan diri kita. Kita inovasi supaya inovasi ini berbeda dengan yang lain. Tahu berbeda dengan yang lain, tidak disukai orang, tidak ada pembelinya. Lalu coba lagi kepada yang lain. Nah, itu ya kesalahan. Jadi berani mencoba ini adalah berani memutuskan bahwa ini akan saya coba selama 10.000 jam. Tapi dengan asumsi sudah ada yang sukses, sudah ada yang berhasil, sudah ada yang kaya dari bidang ini. Kalau belum ada yang kaya, belum ada yang sukses, belum ada yang berhasil, ya nggak usah dicoba-coba lah. Itu paling-paling yang kecil-kecil saja. Tidak pernah menjadi besar. Ya, begitu. Jadi itu berani mencoba ya begitu. Lalu harus berani sukses. Banyak orang tidak berani sukses. Tetangganya ada yang sukses, ada yang hebat. Bu, itu rumah siapa? Oh, itu rumah bapak anu. Nyegi gitu. Itu menang korupsi gitu. Ya. Jadi itu orang itu bukannya memandang orang sukses itu lalu dia berani sukses. Bermimpi sukses saja sudah tidak apa? Tidak mampu. Pagi datang bawa harapan baru, langkah kecil menuju mimpiku. Dengan semangat yang dia beri, tiap kata bagaikan mentari. Ismail hadirkan cahaya dalam gelap, dia beri tawa. Setiap rintangan kita hadapi, menuju puncak tak pernah letih. Angkat tangan, teriak keimpian. Dia percaya kita pasti bisa. Dari bawah sampai bintang tinggi, Ismail jadi pemandu hati. Saat turun hujan, rintik tak henti, dialah pelangi setelah badai. Semua luka dia sembuhkan, tiap mimpi dia nyalakan. Bersama kita kuatkan diri, lewati semua kesulitan ini. Dengan dia tak ada yang sulit, selalu percaya pada mimpi. Angkat tangan, teriakkan impian. Dia percaya kita pasti bisa. Dari bawah sampai bintang tinggi, Ismail jadi pemandu hati.
kita kuatkan diri, lewati semua kesulitan ini. Dengan Dia tak ada yang sulit, selalu percaya pada mimpi. Angkat tangan, teriakan impian. Dia percaya kita pasti bisa. Dari bawah sampai bintang tinggi, Ismail jadi pemandu hati. Seorang wanita tidak berani berhadapan dengan masa depan. Dia tidak berani memutuskan jodohnya itu sebetulnya siapa. Takut kalau dia tidak ada yang memilih, takut kalau dia tidak ada yang Menikah. tidak menikah. Jadi akhirnya dia tidak menempuh pendidikan yang tinggi, tidak menempuh usaha yang tinggi. Dia lebih menggantungkan diri kepada suaminya, lalu dia menikah. Ya, bagaimana ya, kayak sinetron Cita-Cita itu. Di sinetron itu ada pengusaha sarjana lalu menikah dengan tukang meri gitu. Ya, lalu dengan yang suka ngangon gitu, tidak berpendidikannya, hanya SD saja begitu. Ya, tidak ada yang begitu ya gitu. Karena dalam agama Islam itu adalah kawinkanlah manusia itu dengan yang sederajat. Itu sudah jelas. Jadi kawinkanlah manusia itu atau kawinkanlah anakmu itu dengan yang sederajat. Jadi dengan menikah dengan yang sederajat tidak akan banyak masalah. Maka itu kalau dia tidak memiliki cita-cita yang tinggi, dia menikah dengan orang yang tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Tetapi tak kala dia mendapatkan orang yang bercita-cita tinggi, dia bercerai. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan mimpi. Jadi berani sukses itu penting kita miliki. Ya, banyak orang yang ingin sukses tetapi bermimpi sukses saja tidak. Dan sukses itu harus dirumuskan. Indikator sukses itu seperti apa? Karena sukses saya dengan sukses Ibrahim berbeda. Sukses Ibrahim kan masih muda. Usianya baru 18 tahun. Saya sudah 64 tahun. Ya tentu saja ukuran suksesnya saya dengan suksesnya Ibrahim itu berbeda. Semakin tinggi ilmu, semakin tinggi pengetahuan, semakin tinggi penguasaan teknologi, maka keyakinannya semakin tinggi, imannya semakin tinggi, maka gambaran masa depan, sukses masa depan semakin tergambar. Ya. Tetapi kalau sekarang, jadi iman itu apa? Iman itu adalah pengetahuan, teori, penguasaan teknologi atau keterampilan, sehingga dia memiliki keyakinan yang kuat untuk melangkah kepada masa yang akan datang. Artinya iman itu adalah keyakinan. Keyakinan yang paling tinggi tentu saja kepada Allah. Ya. Keyakinan yang kedua kepada siapa? Kepada malaikat-malaikat Allah. Keyakinan yang ketiga kepada kitab. Keyakinan yang keempat kepada rasul-rasul Allah.
keyakinan selanjutnya kepada hari kiamat, kepada kematian. Berani sukses untuk menghadapi masa akhir kematian. Sukses di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan akhirnya keyakinan kepada ketetapan dari Allah, ya, bahwa perjuangan kita ini, dan memang Allah tidak menyia-nyiakan perjuangan. Oke, itu berani sukses ya. Jadi masih ada banyak berani-berani yang lainnya. Ya. Dan itu untuk episode berikutnya ya, karena memang banyak sekali tema berani ternyata. Berani berbeda, berani Iya. merantau, ya. Begitu ya. Oh, masih banyak. Definisinya masih sangat banyak. Itu ada 10 poin bah di sini semuanya. Kita baru membahas sampai setengahnya di berani sukses ya, di poin yang kelima. Mungkin ini di episode yang selanjutnya, oke? Tapi yang Iya. terpenting berani bermimpi. Nah, berani berani bermimpi. menghayal. Itu katanya Yuli mimpi dilamar Ibrahim, benar nggak? Oh, begitu ya. Katanya itu baru mimpi, nggak apa-apa. Berani ini. Yuli ini berani bermimpi nanti itu yang melamarnya minimal S2 dan doktor. Oh iya, hebat. Punya mobil terbang ya. Iya, kalau nanti yang melamarnya itu datangnya Kayak di sini tukang meri gitu. pakai mobil Atau Pajero. marbot masjid. Amin. Bener yang bari teruskan Yuli? Tidak ada. Oh, tidak ada, kali menyimak saja. Kalau dari Ibrahim, Tidak ada, Pak. oke. Begitu ya, terima kasih buat semua netizen, buat semua penonton di YouTube channel Abu Ismail, Abu Akikah Ismail, Abu Ismail Akikah. Dan bantu subscribe, bantu like, bantu follow, bantu komen, bantu share. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat dan semoga channel kami terus berkembang supaya semuanya mendapatkan berkah ya. Terima kasih atas semuanya. Kami di sini mengucapkan terima kasih buat yang sudah menonton dan juga membantu share. Oke, bersama bisa. Ya, bisa bersama Bapak Ismail Satrianto Angga Praja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Di tengah Garut yang berseri, ada sosok yang penuh arti. Ismail Satrianto namanya, pahlawan ilmu untuk bangsa. Dengan tekad semangat membara, mengajar tanpa kenal lelah, membawa harapan di setiap langkah menuju cakrawala cerah. Oh Ismail pahlawan ilmu, setiap anak mimpinya dirimu, menggapai impian tinggi bersama untuk masa depan Indonesia. Dari pagi hingga senja tiba, penuh gairah cinta bekerja, menemani langkah generasi dengan ilmu yang pasti. Lantunan doa terus bergaung untukmu guruku yang agung, takkan luntur semangatmu, pahlawan sejati di hatiku. Dari Garut sampai ke ujung negeri, cerita tentang inspirasimu berseri. Engkau menggugah jiwa raga, mengajar dengan hati terbuka. Oh Ismail pahlawan ilmu, setiap anak mimpinya dirimu, menggapai impian tinggi bersama
masa depan Indonesia. Dari pagi hingga senja tiba, penuh gairah cipta bekerja, menemani langkah generasi dengan ilmu yang pasti. Lantunan doa terus bergaung untukmu, guruku yang agung. Takkan luntur semangatmu, pahlawan sejati di hatiku. Dari Garut sampai ke ujung negeri, cerita tentang